dipersembahkan oleh Mas Mose tadi menyebutkan bahwa ini bukan hanya bisa untuk listrik, air, bahkan tadi juga sempat disebutkan transportasi dan logistik. Sebetulnya ini bagaimana prosesnya? Jadi karena IoT itu adalah sebagai tool ya, tools yang untuk menyambungkan banyaknya hal yang kita berinteraksi, hal yang kita interaksi setiap hari gitu ya. Ini banyak penggunaannya juga gitu. Kalau tadi terkait transportasi dan logistik, itu banyak bahasanya sekarang yang sudah mulai terdengar adalah mobility as a service gitu. Mobility as a service itu berarti mengefisiensikan transportasi yang sebelumnya tidak efisien lah, istilahnya seperti itu. Nah ini kita sedang developing sama strategic partners kita yang memang kuat di bidang transportasi dan logistik untuk mengembangkan platform yang solving inefficiencies ini gitu. Dan tadi juga ada kita mengembangkan dengan salah satu partner kita yaitu di Tech Engineering, itu kita lagi mengembangkan Myota Industries. Itu yang lebih ke arah industri manufacturing, supply chain, dan kita coba solving inefficiencies di situ. Gitu. Contohnya gimana? Ini biar punya gambaran ini. Di industri contohnya misalnya. Iya, misalnya di industri. Kalau kita bicara soal industri, ini kan artinya banyak sekali industri yang bisa, kalau memang bisa menggunakan IoT menjadi lebih efisien kan lebih baik. Gitu. Pasti. Nah ini gimana prosesnya? Contohnya saja mungkin yang paling sederhana, biar gampang dicerna sama saya. Kalau misal simpelnya gitu ya, kalau dengan kolaborasi yang kita developing Myota Industries ini, sekarang tuh proses manufacturing sangat centralized. Jadi semuanya di satu tempat, lalu dikirim, dan biayanya logistik itu nggak murah sebenarnya. Biaya logistik supply chain kemana-mana itu tuh tidak murah. Dan salah satu inefisiensi yang kita coba solve itu adalah dengan mengutilisasikan distributed manufacturing. Nah kalau misalnya tahu, pernah dengar yang namanya Hannover Messe, mereka kan mereka mempunyai event teknologi dan IoT yang lumayan ternama di dunia ini, di Hannover Messe di Jerman. Mereka itu tadinya kalau tidak ada pandemi, tahun ini temanya adalah distributed manufacturing. Distributed manufacturing itu berarti manufacturing yang tidak harus centralized. Jadi ada mesin-mesin yang lebih efisien dan lebih bisa diutilisasikan di mana-mana gitu. Dan jadi just in time-nya itu lebih bisa terbuktikan lagi. Maksudnya kalau dibutuhkan ini tidak perlu nunggu barangnya datang dari jauh, terus logistiknya mahal dan segala macam. Kalau misalnya distributed manufacturing ini sudah berjalan, apalagi untuk negara seperti kita ya, kita kan banyak pulau-pulau di mana-mana, mungkin ada decentralized manufacturing site misalnya gitu untuk manufacture alat-alat tersebut gitu sih. Kira-kiranya salah satu itu untuk dari segi manufacturing. Kalau satu lagi yang kita sedang kembangkan adalah namanya Myota Energy. Myota Energy. Nah di Myota Energy ini kita sebenarnya bisa mengefisiensikan kualitas dan usage dari listrik sebesar 30-40%. Oh itu lumayan besar itu. Itu lumayan. Jadi ini yang kita sedang kembangkan juga, dan kita sedang proses prototype, proses proof of concept, dan sekarang sudah lumayan terbuktikan. Dan ini sebenarnya untuk banyak industri, manufacturing dan yang lainnya juga bisa sangat benefit dengan ini. Karena penggunaan listriknya bisa efisien sebesar 30-40%. Oh iya, 30-40% itu besar itu. Lumayan. Mas Mose, tapi kalau kita bicara soal bisnis itu, sebetulnya sekarang di Indonesia ini memang ada beberapa proyek Myota gitu ya. Tapi apakah masyarakat, terus industri itu juga sudah banyak aware bahwa ada loh cara untuk lebih efisien, terutama mungkin di masa pandemi seperti sekarang. Iya. Nah, atau bagaimana sebetulnya? Jadi sebenarnya sangat bisa gitu ya. Sekarang banyak banget industri dan banyak industri yang bisa benefit dengan adanya solusi ekosistem IoT ini. Dan mereka sudah aware dengan ini. Tetapi itu dia masalahnya. Menurut saya belum, paling enggak sejauh yang saya tahu gitu, belum banyak yang aware dengan kapabilitas atau benefit yang bisa didapatkan dari IoT ini. Bukan yang mengatakan salah atau benar, tapi
edukasi atau sosialisasi terkait ini memang harus lebih kuat lagi. Tetapi implementasinya secara bisnis modelnya juga harus lebih kuat supaya lebih menguntungkan semua pihak yang terkait gitu. Oke. Nah ini kalau kita bicara soal ini di masa pandemi banyak sektor bisnis yang sangat terdampak signifikan ya, turun dan segala macam. Kalau di bisnis di mana Miyota berada, kemungkinan mungkin lebih mungkin tidak terpengaruh pandemi ya, tapi mungkin karena tingkat literasi mungkin yang harusnya lebih ditingkatkan supaya masyarakat atau industri bisnis itu lebih aware. Begitu nggak kira-kira? Kira-kira seperti itu juga. Ya, itu bisa dikatakan seperti itu. Tetapi jadi tadi benar gitu. Perusahaan IoT ini tidak terlalu terdampak dengan pandemi. Malahan dengan adanya pandemi ini, ekosistem solusi IoT seperti yang kita provide ini tuh sebenarnya lebih dibutuhkan lagi. Menurut kita gitu. Artinya seperti apa? Blessing in disguise lah ya pandemi ini bagi beberapa bisnis. Iya, mungkin untuk beberapa bisnis gitu ya. Jadi sebenarnya memang idealnya semua kan bertransformasi secepat mungkin supaya kita cepat berkembang. Tapi secara realitanya kalau tidak ada kebutuhan atau keperluan sampai ke titik situ kan agak susah. Nah, dengan adanya pandemi ini kita kan harus ada social distancing misalnya sekarang, dan kita nggak boleh banyak-banyak human contact. Dengan adanya IoT ini yang mendigitalisasikan hal-hal yang manual, itu sebenarnya mengurangi human contact itu gitu. Jadi lebih contactless, lebih dikit human contactnya, lebih sedikit human errornya, semuanya lebih efisien. Jadi dari semua yang mengutilisasikan ini, cost-nya pasti juga akan jauh lebih turun gitu. Mas Mose, ini di masa pandemi seperti sekarang ini mestinya banyak orang yang juga lebih aware dengan IoT ini. Benar nggak begitu? Sebenarnya iya sih. Sekarang sepertinya nggak tahu ya kalau karena pandeminya sendiri. Tetapi kita baru aja mengadakan webinar. Webinar kan sekarang ini lagi. Karena memang nggak ada pilihan ya. Jadi lagi banyak lagi ngetren. Tapi emang itu cara yang lumayan efektif. Itu banyak korporasi yang hadir, BUMN maupun swasta yang mendengarkan, dan kita ada kontak lanjutnya setelah ada kontak. Iya. Artinya dari mereka itu ada timbul awareness gitu. Timbul awareness-nya itu. Jadi kemarin itu kalau boleh ngejelasin sedikit, itu namanya Miotalk gitu ya. Miotalk kita itu yang ngebawanya adalah CSO kita sama CMO kita. Nah, mereka berbicara dengan korporasi-korporasi ini, BUMN dan swasta, dan mereka sangat tertarik dan aware dan pengen explore lebih jauh lagi gitu. Jadi sepertinya semua pihak itu banyak yang terdampak dengan kondisi seperti sekarang. Dan I guess tadi blessing in disguise-nya untungnya bagi kita itu, solusi seperti kita itu sangat dibutuhkan untuk mengefisiensikan proses-proses yang tidak efisien, transparan. Selama masa pandemi ini ada kontrak baru? Ada sih, alhamdulillah ada. Untungnya ada kontrak-kontrak baru, dan sebenarnya sekarang mungkin challenge-nya itu sebenarnya di awal-awal kontak sama potential klien atau customer itu pada titik awal itu susah untuk meyakinkan gitu ya. Karena nggak face to face. Iya, kalau kita nggak face to face kan agak susah gitu untuk ngedeal ya. Jadi mungkin itu halangan ya. Tapi untungnya dengan adanya, dan semuanya udah terbiasa dengan webinar, dengan adanya video conferencing dan segala macam, itu kita mendapatkan beberapa kontrak sih di dalam pandemi ini pun. Mas Mose, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh